tidak pernah ada satu suara yang terlalu kecil untuk didengar, karena setiap suara memiliki arti yang sama. Anissa Mari berdemokrasi di Icak-Icak Podcast. Anissa Mari berdemokrasi di Icak-Icak Podcast. Halo teman pemilih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Icak-Icak Podcast, ruang bincang tempat kita mengulik berbagai sisi dunia kepemiluan bersama narasumber-narasumber yang berkompeten dan berpengalaman di bidangnya. Episode kali ini kita akan bahas topik yang penting banget, yaitu peran strategis media dalam mendidik pemilih. Dan yang spesial hari ini kita kedatangan bintang tamu yang luar biasa. Beliau dikenal aktif di dunia penyiaran dan beliau juga dikenal sosok yang sangat peduli terhadap edukasi publik, terutama di media sosial. Langsung aja kita sapa. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Ponika Thoyib ya Bu. Betul, Ibu Ponika ini ketua KPID Bengkulu. Iya. Ya. Bu, sebelum kita mulai ke topik utama, boleh Bu diceritain dulu atau perkenalan dulu latar belakang, atau mungkin boleh perjalanan karir Ibu. Siapa tahu menginspirasi ya Bu, menginspirasi teman pemilih. Soalnya pernah juga jadi komisioner KPU Kota Bengkulu kebetulan. Ya Bapak ini terima kasih, saya Ponika Thoyib. Terima kasih sudah diundang di podcast KPU Kota Icak-Icak Podcast kan, wah lagi Icak-Icak Podcast ini sebenarnya podcast Mian gitu ya. Ya saya aktivis perempuan Mbak Beni. Ada sejak 97 saya sudah melakukan advokasi dan pendampingan kasus-kasus perempuan di Bengkulu. Saya salah satu pendiri dan direktur YASPA, itu adalah organisasi perempuan yang melakukan advokasi terhadap ragam kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Bengkulu dan persoalan-persoalan diskriminasi, termasuk soal pendidikan memilih buat perempuan ketika itu kelompok perempuan. Kemudian saya 2003 itu KPU dengan sistem pemilu yang berbeda. Sebelumnya itu 2008 yang pernah di sini di KPU Kota Bengkulu, sistem pemilu yang cukup rumit ketika itu. Kita juga melakukan sosialisasi yang luar biasa karena ada banyak perubahan sistem pemilu yang sebelumnya lebih simpel. Ketika itu dengan undang-undang yang baru, kemudian ada banyak yang harus kita sosialisasikan. Selain pernah jadi penyelenggara pemilu, saya sebenarnya konsennya tadi sampai hari ini masih melakukan kecintaan saya terhadap penegakan hak-hak perempuan dan anak. Saya saat ini bergabung di LBH Perempuan. Saya koordinator jaringan peduli perempuan Bengkulu. Di dalamnya ada banyak organisasi perempuan, termasuk organisasi mahasiswa, misalnya PMKRI, HMI ada di situ. Lalu kemudian saya sejak 2016 saya bergabung di Komisi Penyiaran. KPID ini tentu salah satu tupoksinya adalah melakukan pengawasan terhadap isi siaran televisi dan radio. Nah, tetapi di luar itu untuk menyambungkan masyarakat bagaimana sebenarnya memilih konten yang sesuai dengan usia, sesuai dengan kebutuhan itu, kami melakukan literasi media. Literasi media ini adalah salah satu bentuk bagaimana sebenarnya mengajak masyarakat untuk kita mau nonton itu, karena ini kita adalah pengguna media, tentu kita yang kemudian memutuskan sebenarnya apa sih yang ingin kita tonton. Kan banyak teriakan di luar nih, kalau kami ketemu kelompok ibu-ibu pasti sinetron alay, sinetron tidak mendidik gitu-gitu loh Mbak Betty. Tapi kepemirsaannya justru tinggi, kepenontonannya sebenarnya itu tinggi sekali. Nah artinya
mereka satu sisi mengkritik, tapi sisi lain sebenarnya mereka membutuhkan. Nah, ini harus kita intervensi positif. Nah, itu salah satu kegiatan yang dilakukan KPI di Bengkulu. Luar biasa ya Bu. Jadi bisa disimpulkan media itu sangat berperan penting dalam membentuk opini publik ya Bu. Oh iya. Iya, apa yang disiarkan media itu yang ditangkap masyarakat dan menjadi kebiasaan atau pola pikir masyarakat gitu ya Bu. Iya. Nah, selanjutnya kita masuk ke topik utama kita Bu. Iya. Kira-kira bagaimana gambaran umum peran media dalam membentuk ruang publik itu sendiri Bu? Apalagi selama proses pemilu, suasananya lumayan tegang gitu ya Bu. Betul. Iya. Apakah siaran publik pada saat menjelang pemilu itu sudah cukup sehat, apalagi di Indonesia ini Bu? Oh, kayaknya nggak sehat Mbak Pen. Artinya kan bertengkarnya itu, kalau dulu zaman kami KPU menyelenggara pemilu 2003 itu kan media sosial belum ada, karena WhatsApp itu kan mulai ada itu sejak 2014. Saya ingat Jakarta misalnya itu 2013 orang sudah menggunakan itu, lalu kemudian berkembang berikutnya. Nah, zaman itu memang menurut saya, tapi sampai sekarang sih peran media itu sangat strategis sebenarnya mempengaruhi seseorang untuk berperilaku yang sama atau justru bertentangan. Nah, kenapa? Karena memang fungsi media itu kan memberikan informasi, mengedukasi dan memberikan hiburan kepada masyarakat, terutama media penyiaran yang saya sebutkan. Nah, apa saja sih sebenarnya yang akan mempengaruhi? Tentu informasi, pengetahuan ya, lalu kemudian perilaku. Kalau berkaitan dengan pemilu, ketika misalnya media penyiaran, saya bicara media penyiaran dulu, televisi dan radio memberikan informasi yang tepat untuk menyampaikan tentang tahapan pemilu, maka masyarakat akan mendapatkan informasi tentang pemilu itu cukup baik. Artinya tahapannya dia tahu, kemudian kapan calon bicara, kapan kampanye, mereka akan ketahui. Nah, ini secara otomatis tentu menumbuhkan kesadaran masyarakat, kesadaran masyarakat untuk mengikuti pemilu. Nah, apakah kemudian nanti di akhirnya dia akan langsung berpengaruh atau tidak? Nah, itu mesti perlu dilihat lagi proses selanjutnya. Jadi selain memberikan informasi, tentu tadi menumbuhkan kesadaran. Nah, ketika mereka sudah menerima informasi, mengetahui tahapan pemilu, tentu kan masyarakat partisipasinya kan bisa meningkat ya Mbak Benti. Artinya juga sebenarnya ketika proses pemilu, dia mengetahui tahapan calonnya, juga masyarakat sebenarnya melalui informasi di media ini juga menjadi pengawas kekuasaan itu sendiri. Artinya kan dia mengetahui ini, oh calonnya si A, tahapan pemilu, oh kampanyenya besok. Jadi dia kemudian mulai mengenali apa sih besok saya berpartisipasi ketika hari H pemilih, saya ingin memilih yang mana, peserta pemilunya siapa, yang perorangan siapa, yang dari partai politik siapa misalnya, atau calon kepala daerahnya. Jadi sekali lagi penting sekali sebenarnya peran media menyampaikan informasi ke masyarakat. Tentu itu akan mempengaruhi perilaku, opini, analisis dan keputusan seseorang tentang politik yang ingin dia putuskan memilih siapa gitu. Gitu ya Bu. Nah Bu, kalau kita bicara soal pemilu, rasanya nggak bisa lepas dari isu-isu disinformasi, hoax yang menyebar sangat cepat gitu Bu. Kira-kira Bu, kalau dari sisi KPID sendiri, bagaimana sih Bu peran pengawasan yang dilakukan terhadap siaran-siaran yang berpotensi menggiring hoax atau disinformasi itu, atau bahkan polarisasi juga banyak gitu Bu? Oh iya, sebenarnya yang paling banyak berkembang disinformasi, misinformasi dan malinformasi dan hate speech gitu-gitu, sebenarnya media internet ya, media sosial. Biasanya itu sebelum pelaksanaan pemilu itu aja sudah ramai. Nah, KPID ini kan tupoksinya adalah melakukan pengawasan siaran televisi dan radio. Nah, untuk media digital atau media internet, sebenarnya KPID lebih kepada
mengembangkan rasa tanggung jawab untuk melakukan apa sih literasi media, kemudian literasi digital. Lalu kemudian sebelum pemilu, karena KPID, KPU, penyelenggara pemilu, Bawaslu, dan Dewan Pers itu ada di satu gugus tugas, maka sebelum pelaksanaan pemilu kepala daerah atau pemilu umum, misalnya pemilihan umum, itu biasanya kita mengumpulkan seluruh lembaga penyiaran untuk menyampaikan regulasi KPU maupun regulasi KPID, regulasi penyiaran. Artinya kenapa dikumpulkan? Untuk mereka meminimalisir satu, misalnya informasinya harus berimbang, informasinya harus benar-benar fakta, menghadirkan orang yang memang capable di bidangnya, misalnya dalam bentuk dialog atau misalnya statement ketika berita. Kemudian di pelatihan atau BIMTEK pemilu itu juga biasanya kita selain menghadirkan teman-teman penyelenggara pemilu dari KPU dan Bawaslu, kita juga meminta kawan-kawan lembaga penyiaran untuk juga melakukan klarifikasi berita-berita yang viral, padahal itu adalah berita hoax yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Bentuknya apa? Bisa dia dialog menghadirkan narasumber, bisa juga dalam bentuk iklan-iklan yang mengingatkan masyarakat bahwa ada banyak yang harus diteliti informasi yang berkembang di media saat ini. Apa saja misalnya, seperti apa melakukan penelitiannya, cek sumbernya, siapa yang bicara, lalu kemudian bandingkan apakah betul, apakah ini informasi hoax atau informasi yang memang patut kita aminkan, seperti itu, Mbak. Seperti itu ya Bu, peran KPID sendiri. Nah Bu, selanjutnya kita tahu bahwa menjaga kualitas siaran itu bukan tugas satu lembaga aja. Betul. Apalagi siaran pemilu bukan tugas KPU atau Bawaslu aja gitu Bu. Kira-kira Bu, seperti apa kolaborasi yang sudah pernah dilakukan atau akan terus dilakukan antara KPU dan KPID itu sendiri Bu? Ya, kan saya sudah bilang kita terhimpun dalam satu gugus tugas dari pusat kemudian turun ke daerah. Tentu dalam banyak hal sebenarnya penyelenggaraan tahapan pemilu, selain KPID punya tugas mengawasi, kemudian memberikan pemahaman kepada teman-teman lembaga penyiaran untuk memberikan informasi sesuai dengan regulasi penyiaran dan juga sesuai dengan regulasi penyelenggara pemilu. Juga dalam banyak hal, misalnya ketika misalnya kita melakukan BIMTEK untuk sumber daya lembaga penyiaran, tentu menghadirkan teman-teman KPU dan Bawaslu, itu satu. Yang kedua, misalnya ketika ada debat kandidat semacamnya, biasanya kita KPID juga ada yang dimintai bagian dari, ada penalis, ada yang tim untuk penyelenggaraan debat itu sendiri yang disupport di luar ke penyelenggara pemilu. Kemudian juga misalnya ketika iklan kampanye kepala daerah dan iklan kampanye peserta pemilu tingkat provinsi dan kota, itu biasanya sebelum tayang di lembaga penyiaran itu kita akan sama-sama, teman-teman penyelenggara pemilu akan berikan ke KPID atau kita yang ke kantornya, itu kita sama-sama cermati, jangan sampai misalnya melibatkan anak atau masih menggunakan fasilitas negara atau justru kendaraannya misalnya kendaraan dinas. Nah, yang seperti ini juga dicermati dan dipahami bersama dan kemudian diawasi bersama untuk bisa meminimalisir informasi yang tidak tepat kita berikan melalui berbagai media termasuk lembaga penyiaran. Artinya kolaborasi yang dilakukan selama ini saya kira cukup baik. Artinya KPID hadir di kegiatannya KPU, sebaiknya dalam beberapa kegiatan KPID teman-teman penyelenggara pemilu hadir. Selebihnya itu tentu kita juga misalnya melakukan ketika pemilu, KPID itu melakukan literasi pemilu, meskipun secara tertulis itu sebenarnya tidak menjadi kewajiban kami, tetapi ketika kami literasi media, fokus kami adalah masuk ke SMA yang sudah punya hak memilih. Kenapa itu kami lakukan ketika menjelang pemilu? Itu adalah sebenarnya dalam bentuk dukungan kami kepada teman-teman penyelenggara pemilu untuk proses pemilu, masyarakat lebih mengetahui sebenarnya tahapan pemilu itu seperti apa. Nah, artinya tidak sekedar
hanya berkunjung memahami MOU antara dua lembaga ini, tetapi prakteknya sebenarnya KPID juga melakukan sosialisasi pemilu untuk terutama kepada pemilih pemula. Nah, selanjutnya berbicara masalah regulasi, Bu. Kira-kira untuk regulasi penyiaran itu sendiri sudah sejauh mana, Bu, untuk memastikan siaran media itu sudah sehat, sudah berimbang, tidak memihak gitu, Bu? Ya, sebenarnya kan regulasinya jelas. Jadi undang-undang penyiaran itu kan sesuai dengan tujuannya untuk membentuk jati diri bangsa, menjaga negara kesatuan Republik Indonesia, kemudian memberikan informasi yang sehat. Hanya saja memang prakteknya apa sih upaya kita? Kita tentu secara periodik melakukan evaluasi kepada teman-teman lembaga penyiaran untuk menyampaikan hal apa saja sih misalnya di tahun ini harus diperbaiki. Kemudian kita juga misalnya melakukan ketika ada temuan atau pelanggaran yang terindikasi pelanggaran, kalau misalnya itu udah masuk pelanggaran, tentu kita akan berikan pertama klarifikasi. Kalau misalnya tidak juga ada perbaikan, kita akan berikan sanksi teguran tertulis. Kalau misalnya masih juga, bahkan kita pernah menghentikan salah satu program karena memang dia sudah melakukan pelanggaran yang berulang. Artinya program itu di stop dan kemudian itu salah satu sanksi. Nah, upayanya sebenarnya saya mengatakan bahwa bicara soal siaran yang baik ini tentu tidak bisa hanya kerjaannya KPID. Kita sudah punya alat rekod di KPID untuk memastikan misalnya terutama untuk TV-TV lokal yang sangat dekat dengan masyarakat Bengkulu, itu untuk memastikan bahwa ada hal-hal yang terindikasi pelanggaran itu tidak terlewatkan oleh KPID. Kemudian yang TV nasional ada 10% kewajiban teman-teman TV SSJ ini, itu juga kita rekod untuk membantu. Saat ini ada 8 tim pemantau yang melakukan pemantauan dan menganalisis sebenarnya hasil siaran yang ditayangkan setiap hari. Pertanyaannya Mbak Pente, apakah selama ini baik-baik saja? Sebenarnya tidak juga. Ada banyak misalnya mulai dari soal musik, ada lirik-lirik yang memang terindikasi. Ini kan soal pengguna media ini kan soalnya kan tidak bisa kita batasi mikirnya kemana-mana gitu ya. Tapi setidaknya kita hindari lagu-lagu yang liriknya terindikasi agak pornografi atau misalnya, itu tidak boleh, dilarang oleh KPID. Apa yang dilakukan? Tentu kita mengingatkan teman-teman lembaga penyiar secara periodik. Nah, khusus untuk pemilu yang baru kemarin kita lakukan, ya kita tahulah ada beberapa misalnya TV lokal kita berpihak pada calon tertentu. Nah, sebenarnya kita sudah tegur, kita sudah sampaikan, kita bilang jangan terlalu terlihat karena kalian adalah pemegang frekuensi itu milik masyarakat. Maka artinya kalaupun berpihak itu jangan sampai kelihatan, meskipun sebenarnya kita juga bisa melihat itu. Jadi sekali lagi sebenarnya dampak lebih jauhnya ketika dia berpihak itu nanti merugikan diri mereka sendiri. Kalau ditanya masih ada lah yang curi-curi sengaja, meskipun ditegur kadang-kadang tidak melakukan perbaikan, itu masih ada. Selanjutnya Bu, ada tips atau trik nggak Bu untuk masyarakat umum nih, nggak cuma soal pemilu aja, untuk menghindari hoax, disinformasi atau bahkan fitnah di luar sana di media sosial terutama Bu? Ya, saya kok akhir-akhir ini mengamati media sosial itu udah makin nggak karuan ya. Misalnya unsur ini yang lebih kacau ini kan kelompok FB Pro ini kan mengejar cuan gitu ya, mengejar dolar, katanya bisa diakses, bisa mendapatkan banyak. Itu sekarang itu kan harusnya kan di media komunikasi digital itu kita harus tetap megang etika. Artinya apapun yang kita posting itu mesti apakah ini berlawanan tidak dengan kebiasaan,
etis tidak sih? Misalnya masa sih orang berduka lalu kemudian kita manfaatkan untuk mendapat 0,0 dolar itu ya. Itu satu, saya kira itu harus dipegang itu. Kemudian budaya, meskipun itu di dunia maya, menurut saya kita harus tetap berbudaya. Apakah misalnya ini boleh atau tidak cara tradisi kita? Tidak bisa kita kemudian merasa itu kan dunia sosial, media sosial tidak apa-apa. Kemudian juga misalnya harus juga misalnya kita cek sebenarnya kebermanfaatannya untuk kita, kemudian untuk pemirsanya seseorang atau followersnya bermanfaat enggak. Terbaru misalnya saya terpaksa nge-tag satu video misalnya yang kasus penghilangan nyawa oleh anak di bawah umur terhadap ibunya. Kita ngerti itu melanggar hukum, kita ngerti kita tidak setuju perbuatan itu, tapi tidak kemudian kita bersama-sama meng-share itu yang respon yang sekarang baru viral. Nah, yang paling penting Mbak Ben, ketika kita dapat informasi itu kita cek dulu sebenarnya, baca utuh ya, dari judul, pembukaan, tengah, dan kesimpulan itu nyambung nggak? Biasanya kalau dia misinformasi itu judulnya bombastis, kemudian isi dan kesimpulannya nggak nyambung, kemudian biasanya dia yang bicara pun juga nggak kompeten di bidangnya. Kemudian bandingkan misalnya, kita bisa lihat lah misalnya sumbernya benar atau tidak. Setelah kita cek, tinggal kita ketik aja clue-nya, misalnya judulnya apa, kita terima di WhatsApp atau ada di TikTok. TikTok kan sekarang luar biasa, orang bisa mengubah video, orang bisa misalnya menambahkan narasi itu yang bukan kita bicara. Cek dulu, karena ini sekarang apalagi di zaman AI ya, orang bisa persis kayak kita bicara kayak ini. Kita bicara soal literasi pemilu, kita bicara seperti ini bisa dirubah bahasa saya persis, narasinya bisa dirubah. Tiba-tiba muncul di media sosial misalnya kita bicara soal pornografi, bayangkan bahaya yang minta ampun. Nah, artinya sebagai teman-teman sekalian, pencinta pemilih ya, teman pemilih KPU Kota, artinya bahwa penting sekali kita cermat membandingkan sumber, lalu kemudian kita sekiranya itu kita ragu, mari kita cari di internet misalnya dengan mengetik clue bicara, biasanya itu langsung itu nanti di Kominfo atau nanti liputan.com atau Detik. Kalau misalnya yang media online yang terverifikasi ini tidak memberitakan, kalau misalnya televisi tidak membahas itu, sebaiknya stop di kita. Jadi sekali lagi tarik napas dulu lah. Setelah kita baca, kok ini kalau merasa kok kayaknya nggak yakin, ya sudah jangan di-share. Ini nggak yakin, tapi kemudian ketika ditanya, Bun dari mana? Dari grup sebelah. Nah, ini kacau. Jadi sekali lagi, di dunia yang sangat mudah, kita bisa bicara sudah sulit membedakan siapa yang jadi produsen dan siapa konsumen. Ini kita harus lebih hati-hati, teliti dalam menyerap seluruh informasi, Mbak Miti. Gitu ya Bu, harus lebih berhati-hati. Iya. Terus ada tagline saring sebelum sharing. Betul. Gitu ya Bu. Dan terakhir nih Bu, kita geser dikit ke informasi politik. Oke. Iya. Kira-kira ada pesan nggak Bu untuk teman pemilih khusus dalam menyikapi informasi politik? Soalnya kalau kita lihat di sosial media itu tajam banget ya Bu. Ada yang mengedit, peserta pemilu. Betul, dengan kayak gitu. Itu ganti-ganti ya. Gimana itu Bu? Ada pesan dan harapan untuk teman pemilih? Iya, saya kira gini, karena memang ketika pemilu, terutama yang kemarin misalnya pemilu presiden sama pemilu kepala daerah, itu luar biasa. Kalau legislatif karena dia terkacaukan oleh kepala daerah dan kepala negara, itu ada sih isu-isu tapi tidak terlalu. Nah, tetap mesti hati-hati apakah misalnya yang memposting itu kita memang harus punya pertanyaan. Apakah yang diposting seseorang ini benar atau tidak? Ketika dalam diri kita sudah ada pertanyaan itu, tersebut kita mungkin sangat
sangat loyalis dengan peserta pemilu A misalnya gitu ya. Tapi kita cek dulu. Setelah kita cek misalnya, oh ternyata sumbernya benar. Oh ternyata yang bicara juga benar, yang berkompeten. Gak apa-apa, itu pengetahuan. Tapi kemudian tidak kemudian kita ikut memperkeruh suasana. Biasanya yang heboh itu rata-rata itu miskomunikasi, artinya misinformasi, kemudian informasinya biasanya palsu, memang hoax. Jadi sekali lagi untuk teman-teman pemilih, yang penting kita lakukan itu kan ketika pemilu sebenarnya bagaimana kita mengetahui tahapan pemilu, lalu kemudian kita mengetahui siapa sih kandidat yang akan kita pilih, kita kenali track recordnya mereka siapa, lalu kemudian kita kenali peserta dari partai politik, kita mau pilih dia partai apa, dari calonnya siapa. Di mana kita mencarinya sebenarnya bisa di zaman sekarang lebih mudah. Selain ke KPU sendiri, mungkin website KPU, Bawaslu, dan DKPP, masih DKPP ya, masih ya. Misalnya itu kita juga bisa, saat zaman sekarang rata-rata orang punya media sosial ya. Misalnya kita ketik Penti Sahri staf KPU Kota. Kalau dia sudah biasa keluar. Apalagi misalnya para calon yang mencalon itu rata-rata biasanya ada yang sudah berulang. Nah, rekam jejak sebenarnya bisa kita cari. Selain kita boleh bertanya dengan orang-orang di sekitar kita. Untuk apa? Untuk kita memastikan bahwa pilihan kita ini benar. Orang yang akan mewakili kita, memahami persoalan daerah, kemudian besok dia, kalau sekarang lagi banyak ketangkap, tidak kemudian melakukan korupsi lah, gitu misalnya Mbak Pendi. Jadi sekali lagi, menurut saya sebagai orang yang punya hak memilih, hak itu, dan itu bagian dari kewajiban memilih itu, kita harus menyalurkan hak kita dan memilih orang yang tepat. Maka tadi teliti, cari tahu, lalu kemudian kita putuskan memilih siapa. Jangan tidak memilih. Ya, karena suara sangat penting gitu ya. Satu suara sangat berharga. Wah, luar biasa sekali teman pemilih. Terima kasih banyak Ibu Ponika. Banyak sekali ilmu baru, insight menarik yang sangat bermanfaat. Semoga obrolan kita hari ini bisa membuka perspektif baru untuk teman pemilih. Jangan lupa ikuti media sosial resmi kami, YouTube, Facebook, Instagram KPU Kota Bengkulu. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.